Sidang Parlemen Jepang atau Taikoku Ginkei di Tokyo pada 7 September 1944 berlangsung dalam suasana yang kurang kondusif. Dai Nippon kian terdesak oleh pasukan sekutu akibat serentetan kekalahan di Perang Asia Timur Raya. Tindakan darurat wajib dilakukan sesegera mungkin, termasuk terkait wilayah-wilayah pendudukan Jepang, salah satunya Indonesia. Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Koiso, akhirnya naik podium. Raut muka kusut tersirat pada wajah kepala pemerintahan yang baru penjabat kurang dari 3 bulan itu. Di depan parlemen, Koiso menegaskan Dai Nippon harus bergegas untuk menentukan nasib Indonesia yang cepat atau lambat pasti akan menjadi sasaran terkam sekutu. Koiso berpendapat Jepang sebaiknya memberikan kemerdekaan untuk Indonesia kelak di kemudian hari. Entah apa yang dimaksud Koiso dengan ungkapan kelak di kemudian hari itu. Yang jelas, Jepang tidak mau kehilangan Indonesia begitu saja, apalagi menyerahkannya kepada pihak musuh. Jepang setidaknya menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia sambil menunggu situasi membaik. Dengan janji itu, Koiso berharap tidak terjadi pemberontakan. Sebaliknya, rakyat Indonesia justru bisa dikerahkan untuk menghadang sekutu jika benar-benar terdesak. Apalagi Jepang sudah membentuk barisan pembela tanah air atau PETA di sana. Sempat terjadi perdebatan atas usulan Koiso, kendati akhirnya diterima. Maka, pada 1 Maret 1945, Kuma Kichi Harada selaku Jenderal Dai Nippon yang membawai Jawa mengumumkan akan dibentuk suatu badan baru dengan nama Dokuritsu Jumbi Kosakai. Dokuritsu Jumbi Kosakai inilah nama lain dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Institusi 1000 Zenji yang menjadi sesi awal upaya akal-akalan Jepang terhadap Indonesia. Meski yang terjadi nanti ternyata tidak sesuai yang diharapkan pemerintah pendudukan Jepang. Pemerintah Jepang terpaksa menawarkan janji kemerdekaan Indonesia dengan membentuk BPUPKI karena posisi mereka yang sudah terdesak. Bermula dari kekalahan dalam pertempuran laut di Coral Sea dekat Australia, disusul jatuhnya Kepulauan Saipan ke tangan sekutu pada Juli 1944. Itu membuat kekuatan Jepang di Perang Asia Timur Raya semakin melemah. Kendati sudah diumumkan sebelumnya, pembentukan Dokuritsu Jumbi Kosakai alias BPUPKI baru diresmikan pada 29 April 1945. Sedangkan pelantikan para anggotanya dilakukan hampir sebulan kemudian, 28 Mei 1945. Secara garis besar, BPUPKI dibentuk untuk menyelidiki hal-hal yang penting sekaligus menyusun rencana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Demikian seperti yang termaktub dalam maklumat Kunseikan atau Kepala Pemerintahan Militer merangkap Kepala Staf nomor 23. Maklumat yang sama memaparkan tugas BPUPKI, mempelajari semua hal penting terkait politik, ekonomi, tata usaha pemerintahan, kehakiman, pembelaan negara, lalu lintas, dan bidang-bidang lain yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia.
pengaruh Jepang dalam mengiringi kinerja BPUPKI masih cukup kuat, termasuk pada komposisi keanggotaannya yang terdiri dari seorang kaicho atau ketua, 2 orang fuku kaicho atau ketua muda, dan 59 orang in atau anggota. Rajiman Widyodiningrat ditunjuk sebagai kaicho. Ia adalah tokoh yang dituakan, priai Jawa berpengaruh sekaligus sosok penting yang turut menggagas Budi Utomo pada 1908. Sedangkan sebagai ketua muda adalah Raden Panji Suroso dan Ichi Bangase Yoshio atau wakil Jepang. Ke-59 anggota BPUPKI didominasi orang Indonesia, termasuk 4 orang dari golongan Cina, 1 orang golongan Arab, dan 1 peranakan Belanda. Selain itu, ada pula Toku Betuin atau anggota kehormatan, terdiri 8 orang Jepang. Mereka berhak menghadiri sidang tapi tidak punya hak suara. BPUPKI dalam periode kinerjanya yang hanya beberapa bulan telah menggelar 2 kali sidang resmi, 29 Mei sampai 1 Juni dan 10 sampai 17 Juli 1945. Ada 1 sidang lagi yang dilakukan kendati tidak resmi dan hanya diikuti beberapa anggota pada masa reses antara 2 Juni hingga 9 Juli 1945. Setidaknya ada 12 anggota yang berpidato di sidang pertama. Salah satunya M. Yamin. Ia memaparkan kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia jika merdeka nanti. Disinilah M. Yamin merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada hari ketiga sidang pertama itu, Mr. Supomo juga mengungkapkan rumusan serupa yang diberi nama Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Di hari terakhir, pada 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah hari lahir Pancasila. Hingga sidang usai, belum ada kesepakatan yang dicapai. Ada beda pendapat yang cukup tajam antara kubu nasionalis dan kubu agamis. Salah satunya tentang bentuk negara, antara negara kebangsaan atau negara Islam. Meskipun hal ini bukanlah persoalan yang baru, maka dibentuklah Panitia 9 untuk menemukan jalan tengah dalam perumusan dasar negara. Panitia ini terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, M. Yamin, Wahid Hasyim, Abdul Qahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis. Setelah melalui berbagai perdebatan sengit dalam perundingan alot, pada sidang Panitia 9 tanggal 22 Juni 1945, lahirlah rumusan dasar negara RI yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang terdiri dari 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.